Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ongki Wijaya, NPM 444 dari kelas 7A4 MSDM, akan menjelaskan mengenai asbabun nuzul, tafsir, isi kandungan, dan hikmah dari surat Al-Adiyat guna sebagai ujian tengah semester. Sebelumnya, saya akan membacakan surat Al-Adiyat terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal'adiyati dhabha falmuriyati qadha falmugirati subha fa'asarna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a innal insana lirabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid afala ya'lamu idza bu'sira ma fil qubur wa husila ma fis sutur inna rabbahum bihim yawma idzil lakhabir. Selanjutnya tentang asbabun nuzul surah Al-Adiyat. Pada suatu riwayat dikemukakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah mengutus pasukan berkuda. Akan tetapi setelah sebulan lamanya pasukan itu tidak ada kabar beritanya, maka turunlah Quran surat Al-Adiyat 1-5 sebagai pemberitahuan tentang pasukan tersebut yang sedang bertempur melawan musuh. Surat Al-Adiyat menjelaskan apa yang mengantarkan pada amal-amal yang buruk. Surat Al-Adiyat secara umum menggambarkan kerugian kebanyakan manusia pada hari terjadinya kiamat, yakni mereka yang ingkar kepada nikmat yang telah diberikan oleh Allah, bakhil karena cinta, dan tidak mempersiapkan diri menghadapi akhirat. Selanjutnya tentang tafsir surah Al-Adiyat. Surah Al-Adiyat ayat pertama, Wal'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-rengah. Kata Al-Adiyat berasal dari kata adayatu yang berarti jauh atau melampaui batas. Dari kata itu muncul berbagai derivasi, namun tetap mengandung makna jauh. Misalnya adu yang artinya musuh, bermusuhan karena jauhnya hati. Ibnu Katsir menjelaskan, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan menyebut kuda. Apabila dilarikan di jalan Allah, maka ia lari dengan kencang dan keluar suara dengus nafasnya. Selanjutnya tafsir surah Al-Adiyat ayat kedua, Falmuriyati qadha, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan atau kuku kakinya. Kata Al-Muriyat menunjukkan pelaku yang menyalakan api, dan kata wara atau warian yang artinya menyalakan api. Kata fa sebelum Al-Muriyat menunjukkan bahwa nyala atau percikan api itu merupakan akibat dari berlari kencang. Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, yakni suara detak teracaknya ketika menginjak batu-batuan, lalu keluarlah percikan api darinya. Selanjutnya tafsir surah Al-Adiyat ayat ketiga, Falmugirati subha, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi. Kata Al-Mugirat merupakan bentuk jamak dari kata Al-Mugir, berasal dari kata Agara yang artinya bercepat-cepat melangkah. Dari situ kemudian makna umumnya menjadi serangan mendadak yang dilakukan dengan mengendarai kuda. Kata subhan artinya adalah waktu subuh, menggambarkan serangan itu cepat dan mendadak waktunya. Orang yang mengartikan Al-Adiyat dengan unta menafsirkan ayat ini sebagai berangkat di waktu subuh dari Muzdalifah ke Mina. Namun pendapat ini tidak sekuat tafsir tentang kuda perang yang juga merupakan pendapat Ibnu Abbas, Mujahid, dan Qatadah. Selanjutnya tafsir surah Al-Adiyat ayat 4, Fa'asarna bihi naq'a, maka ia menerbangkan debu. Ibnu Katsir menjelaskan maknanya adalah tempat yang kuda-kuda dan unta-unta itu berada, baik dalam ibadah haji maupun dalam jihad. Debu-debu berterbangan karenanya. Selanjutnya tafsir surah Al-Adiyat ayat 5, Fawasatna bihi jama'ah, dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh.
Kata jam'an digunakan dalam Al-Quran untuk menunjuk kelompok besar dan selalu menduga akan mampu meraih kemenangan. Menurut Buya Hamka, artinya adalah kumpulan musuh. Sebagian mufasir menjelaskan 5 ayat yang dimulai dengan sumpah Allah ini menggambarkan cepatnya kedatangan kiamat, laksana serangan mendadak pasukan berkuda di pagi hari pada zaman dulu. Selanjutnya tafsir surah Al-Adiyat ayat 6. Innal insana lirabbihi lakanud. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Kata kanut merupakan bentuk superlatif dari kanada yang artinya tandus. Bentuk superlatif ini menggambarkan betapa besar kekufuran dan keingkaran manusia sehingga tidak mau memberikan bantuan sekecil apapun. Buya Hamka mengatakan arti kanut adalah tidak berterima kasih, melupakan jasa. Berapapun nikmat yang diberikan Allah, ia tidak merasa puas dengan yang telah ada itu. Bahkan minta tambah lagi, nafsunya tidak pernah merasa cukup dan kenyang, yang ada tidak disyukuri, yang datang terlebih dahulu dilupakannya. Selanjutnya tafsir surah Al-Adiyat ayat 7. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Kata syahid berasal dari syahidah yang artinya menyaksikan. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan, sesungguhnya manusia itu benar-benar menyaksikan sendiri atau mengakui keingkaran dirinya melalui sepak terjangnya. Terlihat jelas dari ucapan dan perbuatan yang dilakukannya. Selanjutnya tafsir surat Al-Adiyat ayat 8. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Kata al-khair juga punya arti kebaikan, namun di ayat ini artinya adalah harta benda. Selanjutnya tafsir surah Al-Adiyat ayat 9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Kata busyira awalnya bermakna membolak-balik sesuatu. Kata ini memberi kesan kegelisahan dan ketergesaan. Misalnya membolak-balikan lemari karena mencari sesuatu. Dalam kubur nanti dicari dan dibongkar dengan ketergesaan, hingga gelisahlah isi hati yang dibongkar. Selanjutnya tafsir surah Al-Adiyat ayat 10. Wa khusyila ma fis syudur. Dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Kata khusyila memiliki arti memisahkan, mengemukakan, atau menghimpun. Kata asyudur merupakan bentuk jamak dari asyodar yang artinya dada. Maknanya adalah hati manusia. Menurut Ibnu Abbas, maknanya adalah apabila dilahirkan dan ditampakkan apa yang selama itu mereka sembunyikan dalam hati. Selanjutnya yang terakhir adalah tafsir surah Al-Adiyat ayat 11. Inna rabbahum bihim yauma idzil lakhabir. Sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Kata khabir berasal dari khobar, yang artinya pencarian untuk mencapai pengetahuan yang pasti tentang hakikat sesuatu. Jika dipakai sebagai sifat Allah, ia mengandung arti pengetahuannya, menyangkut hal-hal yang detil serta tersembunyi. Betapapun kecilnya sesuatu dan betapapun tersembunyi pasti diketahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isi kandungan surah Al-Adiyat. Yang pertama, dalam surah Al-Adiyat Allah bersumpah dengan kuda perang dan sifat-sifatnya. Sebagian ulama menafsirkan penyebutan itu untuk menggambarkan terjadinya kiamat yang cepat, laksana serangan mendadak pasukan berkuda. Sebagian yang lain menafsirkan jika kuda saja melakukan semua itu demi tuannya, semestinya manusia taat kepada tuannya, tidak justru kufur dan mengingkari nikmat-nikmatnya. Yang kedua, surat ini mengecam manusia yang ingkar kepada Allah dan tidak bersyukur atas nikmat-nikmatnya. Yang ketiga, manusia yang ingkar, mereka sendiri bisa menyaksikan keingkarannya, baik di dunia melalui ucapan dan perbuatannya, terlebih nanti di akhirat dengan melihat akibat keingkarannya. Yang keempat, banyak manusia yang sangat mencintai dunia dan kecintaannya kepada dunia membuatnya kikir alias bakhil. Yang kelima, surat ini memperingatkan bahwa manusia nanti akan dibangkitkan dari kubur. Selanjutnya hikmah surah Al-Adiyat.
Yang pertama, memotivasi hambanya atau targib untuk berjihad dan bersiap untuk itu dengan memiliki alatnya. Yang kedua, menjelaskan hakikat manusia bahwa selalu mengingkari nikmat-nikmat rohnya dan kebanyakan mereka akan terus mengingat musibah yang pernah menimpanya serta melupakan nikmat tatkala nikmat itu melimpah ruah kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Yang ketiga, menjelaskan tentang tabiat manusia yang sangat cinta pada dunia atau harta sehingga membuat mereka bakhil. Yang keempat, memberikan keyakinan tentang hari kebangkitan dan perhitungan atau hisab. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.